Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Bojong Nangka, Tangerang. Bisa datang dari seorang bapak yang bekerja sebagai pencari barang rongsokan karena pendapatan beliau sangat minim, istri beliau meninggalkannya. Dan saat ini beliau tinggal bersama sang ibu tercinta yang sedang mengalami sakit stroke. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Saya ingin bertemu dengan Bapak Sukisma. Bapak sendiri? Ya. Silakan keluar, Pak. Ini rumah Bapak? Iya, Pak. Rumah sendiri apa sewa? Sewa. Berapa sebulan? 550. Di depan saya ini pemandangannya barang-barang rongsokan yang Bapak kumpulkan. Iya. Apakah Bapak seorang pemulung? Iya. Berapa penghasilannya, Pak? Nah, itu Pak, per 5 hari paling tinggi itu 570. Per 5 hari? Per 5 hari. Terus dua harinya Bapak kerja apa? 2 harinya sama Pak, itu keliling. Kadang-kadang kan kita dapat, kadang-kadang enggak. Jadi dalam 1 minggu bisa bawa uang berapa? Dalam seminggu nggak mesti juga sih Pak. Yang paling tinggi itu kisaran 80 udah paling tinggi. 80 1 minggu. Berarti sebulan hanya 400.000 upah yang Bapak terima. Iya. Sedangkan kontrakannya 550.000. Kurang 150.000. Dapat dari mana untuk bisa bayar rumahnya, Pak? Ya paling kalau misalkan ada yang nyuruh apa, dengan apa. Kalau misalkan nggak dapat ya paling saya ngutang dulu sama dia. Sekarang ada utang nggak sama yang punya kontrakan? Ya yang bulan kemarin ya ada udah dapat. Itu selalu Bapak lakukan? Iya. Setiap bulan ya kalau misalnya kurang? Iya, setiap bulan. Itu sudah berlangsung berapa lama, Pak? Kehidupan Bapak yang seperti ini? Selalu kurang tiap bulannya? Selama 1 tahun. Setahun ya? Memangnya Bapak tidak bisa mencari pekerjaan lain seperti mengojek? Kalau ngojek itu kan kita harus punya dana lebih untuk kendaraan. Lagi pula kan saya nggak bisa ninggalin orang tua. Sakit apa ibunya? Boleh saya ngobrol? Boleh ya? Silakan, cuma suaranya nggak jelas kalau. Coba ya? Silakan. Sebentar aja kok. Halo Ibu, Assalamualaikum. Ya. Ibu namanya siapa? Ica Farida. Ica Farida. Iya. Ya.
Ibu udah umur berapa sekarang? 77 77 tahun. Di rumah hanya tinggal berdua saja apa ada anggota keluarga yang lain, Bu? Hanya berdua saja dan hanya Bapak yang ngurusin. Hanya anaknya saja yang mengurus Ibu. Oh, iya, iya. Ibu ingin sembuh tidak? ingin Pak, ingin sekali. Ngomong apa dia, Pak? Kalau mau bangun, mau duduk, Ya. saya bangunin, saya dudukin. Ya. Jadi semua kebutuhan ibu ini dari makan, buang air besar, semua Bapak yang ngurus. Ya, semua dari mulai pertama sakit Ya. sampai saat ini, dari mulai kebutuhan rumah apapun semua itu saya yang Setiap hari ibu duduk di sini, di depan rumah seperti ini setiap hari. Kalau misalnya anaknya sedang bekerja, ibu pun juga di rumah sendirian saja. Iya, Ya, 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 ya. ya pasien aja. Ya, ya, ya. Ibu harus sabar ya. Kita doakan yang terbaik untuk anaknya supaya bisa Iya. merubah ekonomi keluarga pastinya. Amin. Ya. Amin. Bapak kita lanjutkan lagi ngobrol di depan. Semua kebutuhan ibunya Bapak yang urus. Bapak bisa membagi waktu antara mencari uang, mengurus ibunya. Pulang-pulang, ibu hanya sendiri saja di rumah. sendiri. Pulang saya langsung masak, Ya. kalau ada yang dimasak gitu kan. Saya siapin buat makannya. Hmm. Nah baru makan, setelah makan ya istirahat sebentar, ibu masuk, Ya. saya siap-siap untuk berangkat lagi. Angkat lagi, oke. Istri kemana, Pak? Saya ditinggalin sama istri, Kenapa ditinggalin? ya masalah ekonomi sih Pak ya. Ya. Masalah ekonomi, jadi setiap saya ada pekerjaan, apa yang saya terima, rezeki dari Allah itu kurang menerimanya dia, kurang rasa syukurnya kurang gitu. Dia merasa kurang, dia tinggalin saya, tiba-tiba ada surat dari pengadilan, ya udah saya terima, saya mau bilang apa. Saya cuma lebih baik milih ibu Pak, daripada ibu tinggal sendirian, nggak ada yang ngurus, kakak pun nggak bisa ngurusnya. Jadi di saat Bapak menerima surat dari pengadilan bahwa Bapak diceraikan oleh istri, itu rasanya sakit sekali, Pak. Bukan sakit lagi Pak. Seperti apa, Pak, rasanya? Ya nggak bisa saya bayangin apa, cuma saya kesian, saya ngeliat Ya. anak yang jadi korban. Yang sebenarnya saya nggak mau ninggalin karena anak kan harus dekat sama bapaknya. Iya. Sekian lama setelah saya ditinggalin, anak juga nggak ingat sama saya sama sekali. Dan sekarang istri posisinya sudah menikah lagi apa belum? Saya nggak tahu Nggak sama tahu. sekali kabar. Sudah berapa lama tidak berkomunikasi, Pak? Udah ada 12 tahun. Pak. 12 tahun. 12 tahun. Dan menurut Bapak ini ada suatu keputusan yang baik apa tidak nih? Menjaga ibu lalu kita kehilangan orang yang paling kita cintai. Kalau menurut Bapak ini suatu keputusan yang salah apa tidak? Kalau menurut saya ini keputusan yang paling benar Pak. Paling benar? Iya. Karena kan ibu yang melahirkan kita, Ya. surga itu ada di telapak kaki ibu. Iya. Jadi walaupun gimana tetap saya jagain. Berarti wanita itu tidak baik buat Bapak ya. Di saat Bapak mengutamakan seorang ibu yang melahirkan kita ke dalam dunia ini, lalu orang yang paling kita cintai meninggalkan kita. Itu udah paling betul. Karena seorang ibu adalah orang yang tetap bersama kita, Pak. Ketika orang lain atau orang yang paling kita cintai meninggalkan kita. Sampai kapanpun. Kalau andai kata saja, Pak ya, istri meminta balik atau berjanji tidak akan mengulang kesannya kembali. Kira-kira Bapak akan menerima lagi apa tidak? Saya nggak akan terima Pak. Alasannya? Ya karena saya udah terlalu sakit hati sama dia. Ya, Dia meninggalkan saya tanpa sebab, tanpa alasan segala macam. ya. Anak pun sampai dikerjain supaya nggak ingat sama saya.
ya tetap saya nggak ada mau. Lebih baik saya ngurus orang tua aja. Ibu tahu tidak kalau bapak itu ditinggalkan? Tahu. Tahu. Apa? Pendapat ibu apa? Ya cuma sih ibu bilang ya udah nggak apa-apa, itu memang bukan jodoh situ. Merasakan seperti bapak ini banyak, ya. Jadi bapak tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih lagi. Sekarang kunci utamanya adalah harus bahagiakan ibu, harus buat ibunya sembuh dari penyakitnya. Amin. Tapi bapak juga harus punya pekerjaan yang bagus, Amin. punya usaha yang bagus supaya penghasilannya juga besar. Amin. Baik, kalau gitu, ajudan. Topi tubruknya dilepas dulu, Pak. Iya, terima kasih. Bapak ingin usaha apa nantinya? Ya, saya paling mau dagang kopi ini aja Pak, warung kecil-kecilan di sini. Ya, sambil bisa merawat ibu. Saya sangat setuju sekali, Bapak sangat mencintai ibunya. Walaupun Bapak ibadah sampai beribu-ribu rakaat, hajinya sampai berkali-kali, sedekahnya sampai berjuta-juta kali, itu tidak ada gunanya jika Bapak sekali saja mengores perasaannya ibunya. Karena surga sudah bukan milik Bapak lagi. Dan saya datang sini ingin memberikan jalan yang terbaik, ya. Saya ucapkan untuk Bapak selamat mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Anaknya dapat rezeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Ya. Apapun yang terjadi, ibunya tetap diutamakan yang paling penting. Jadi saya rasa, Dia nggak makan ya, saya makan ya. walaupun Bapak tidak makan, yang penting ibu makan ya. Iya. Saya rasa saya tidak salah untuk memberikan jalan untuk Bapak Sikisman supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Bapak gimana perasaannya yang dapat rezeki 12 juta cash yang Bapak tidak pernah duga? Ya, alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Ya, Semoga dengan rezeki ini bisa saya manfaatin dengan baik. Niat saya mau dagang, mau usaha di rumah. ya, Ya, semoga aja dapat jalan dan hidayah dari Allah. ya. Saya mau uang 12 juta ini harus Bapak manfaatkan, harus dipergunakan supaya kehidupan Bapak jadi lebih baik lagi. Supaya ada kemajuan dalam taraf hidupnya. Amin. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisanya akan saya ambil. Belilah minimal 5 jenis barang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Baik, 3, 1, 2, 3. Bapak santai aja. Keluar mana, Pak? Sana, Pak, perkebunan.